masukkan dan rapikan. Terima kasih ya. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan siapkan kelasnya. Estai tajam. Ade mohon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra. Baiklah, kita lanjutkan untuk mengecek kehadiran Ananda yang hari ini yang tidak datang. Nah, kita mulai ya. Aditya, Adinda, Afika, Uda Fasya, Zahra. Artinya kehadiran Anda hadir semua ya. Oke, silakan Anda buka buku pelajaran Anda yaitu bahasa Indonesia. Silakan buka buku cetak dan buku tertulis. Sebelum materi kita yang akan kita lanjutkan hari ini, masih ingat materi kita sebelumnya ya? Oke, tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang namanya surat. Ya, betul Anda ya. Buka buku cetak Anda. Pada halaman, Bu. Pada halaman, silakan buka halaman 173. Nah, hari ini tanggal 29 tanggal 29 bulan 3 2023. yaitu surat pribadi dan surat dinas. Untuk zaman sekarang ini, zaman serba canggih, zamannya digital, apakah Ananda masih ada menggunakan surat atau Masih. tidak? Sesekali. Contohnya, silakan. Ulang tahun adik, kapan itu? Ya, tanggal 17 Maret kemarin. Oh, berarti baru ya. Oh, artinya memang ada yang menggunakan yang lain sih. Untuk kata surat, nah, Ananda pernah membuat surat, Ananda tahu surat, Ananda pernah melihat surat. Nah, kata surat itu apa? Surat Apa itu tujuannya? Silakan. Ini. Untuk menyampaikan informasi. Bagus, lanjut. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada satu pihak atau pihak yang lain, bisa secara pribadi atau secara dinas. Bagus. Berarti menyampaikan informasi. Kata kuncinya, Aika. Sama dengan Gera. Oke. Nah, jadi dimaksud dengan surat itu apa? Nah, surat itu adalah suatu alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada orang lain untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, informasi apa ini? Nanti kita akan belajar lagi. Apa yang kita ingin tulis? Informasi tentang undangan, informasi kepada orang lain. Yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata mengidentifikasi? Sebelum kita memulai, kenalin terlebih dahulu kata kunci judul Ananda yaitu mengidentifikasi. Ada yang tahu? Oke. Membaca. Yang kedua menelaah. Memahami. Lanjut, Gera tepuk tangan ya. Mengidentifikasi sebuah surat menurut saya membutuhkan kelima hal tersebut karena untuk Nah, untuk materi mengidentifikasi informasi yaitu artinya adalah
kita mengidentifikasi informasi. Tentu informasi yang terdapat di dalam surat. Artinya kan mengenai apa surat tersebut? Iya atau tidak? Iya. Ya, isi surat itu kan banyak. Tetapi setelah kamu membaca, ini yang dimaksud dengan mengidentifikasi. Kamu akan membaca terlebih dahulu mengenai apa isi surat tersebut. Ketika Anda sudah membaca keseluruhan isi surat, tentu Anda akan bisa memahami isi surat tersebut. Nah, itu kan tergantung informasi yang terdapat dalam surat tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan mengidentifikasi, bahwa ketika kamu sudah membaca keseluruhan, kamu akan bisa memahaminya, isi tersebut. Setelah Anda memahami, barulah Anda bisa menjawab apa sih maksud dari identifikasi itu. Apa yang dimaksud dari informasi surat tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke? Sudah paham? Kita ambil waktu untuk santai sedikit ya. Kita ambil dulu gerakan tangan. Tangan kaki digoyang. Digoyang TikTok deh ya. Ayo semuanya gerak tangannya. Oke, kita ambil tangan kita naikkan ke atas. Ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Sudah rileks? Sudah lagi, silakan cairkan suasana kita untuk belajar dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Nah, untuk sekarang Ibu beri waktu Anda 5 menit untuk membaca isi surat tersebut. Berliterasi. Nah, pahami isi surat tersebut. Setelah Anda membaca, tentu Anda akan bisa mengetahui identifikasi apa pada surat yang kamu baca. Oke, membaca. Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah selesai? Baik. Nah, kan kita mencari tahu sesuai judul kita, yaitu mengidentifikasi informasi yang terdapat pada surat. Kita akan membahas selanjutnya surat pribadi. Nah, untuk identifikasi surat pribadi, tadi kan sudah saya jelaskan apa yang maksud identifikasi. Ada yang tahu informasi apa yang terdapat pada surat tersebut? Boleh? Haidar. Seseorang sahabat yang merindukan sahabatnya. Yang merindukan sahabatnya. Boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi tadi. Kita ulang sedikit lagi, bahwa yang sudah Ibu berikan kepada Anda untuk membaca 5 menit, berliterasi 5 menit, apa sih tujuannya? Yaitu kamu melihat isi dari surat tersebut. Setelah kamu membaca, inilah yang kamu temukan. Inilah yang kamu pahami. Jawaban Anda saya terima. Oh, kenapa? Karena kamu menjawab berdasarkan isi surat tadi. Inilah dari keempat tadi. Nah, bagaimana Bu? Ini kan di materi Ananda menyimpulkan isi surat pribadi. Apa sih yang dimaksud dengan menyimpulkan? Artinya adalah, silakan. Meringkas waktu surat. Boleh, yang lain. Menyimpulkan artinya adalah setelah kamu menjawab keempat ini, kamu dapat atau kamu mampu menyimpulkan isi dari surat yang kamu baca tadi dengan bahasa kamu sendiri. Nah, di sini ada seseorang yang membuat surat berisikan bahwa dia merindukan sahabatnya. Lalu dia menceritakan bahwa sekolahnya menjadi sekolah adiwiyata. lalu dia menerima bahwa apa sih yang dimaksud dengan mengidentifikasi tadi? Kita akan membaca terlebih dahulu isi dari surat tersebut. Kalau kamu sudah membaca dari keseluruhan isi tersebut, artinya kamu sudah bisa memahami apa maksud suratnya. Barulah Anda bisa menjawab satu persatu surat yang kamu baca tadi. Dengan kamu bisa mengidentifikasi ini, kamu sudah bisa menyimpulkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, teman kamu sudah menyimpulkan dengan bahasanya dan jawabannya sudah benar. Artinya tidak melenceng ya dari isi yang kamu jawab satu persatu tadi. Oke? Dan kelompok terakhir atau kelompok 5, suratnya itu ada di halaman 179. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu ya teman-temannya.
kami temukan di daerah Penajam Pasir Utara tanggal 30 Juli 2020 untuk sahabatnya Kai Ranendra di Kota Baru. 1. Tentang seseorang yang merindukan sahabatnya Kai. Identifikasi kedua, menceritakan bahwa dia tidak betah di Kota Baru. Identifikasi ketiga yang menceritakan Setelah identifikasi, kami akan menyimpulkannya dengan bahasa kami sendiri. 3. Bahwa dia merindukan rumah, teman-teman, dan kampung tempat tinggalnya. Segitu dari kesimpulan kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah maju untuk menampilkan hasil kelompok Ananda. Nah, untuk kelompok sebelum kita menutup materi kita, Ibu akan menjelaskan sedikit untuk materi kita hari ini, yaitu kita membahas adalah surat pribadi dalam surat dinas. Sebelum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan surat itu, kamu pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat dinas. Tentu dari surat pribadi dan surat dinas itu juga berbeda, mulai dari isinya dan informasinya. Jika ada surat pribadi, apakah untuk materi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup paham? Tidak. Nah, Ibu ingin bertanya, pengalaman apa yang dapat kamu ambil pada hari ini tentang materi ini? Silakan. Ya, Gera. Dapat lebih banyak belajar tentang cara berbicara. Contohnya tentang cara berbicara di depan. Materi berikutnya, Ibu akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya telah menyelesaikan tugas aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi PSE atau pembelajaran sosial emosional. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan dan pembelajaran yang telah saya dapatkan selama saya lakukan di dalam kelas? Yaitu, perasaannya saya merasa senang karena saya dan peserta didik saya belajar dengan antusias. Mulai saya masuk ke dalam kelas, mereka menyambut dengan bahagia. Kemudian, saya mengingatkan kesadaran diri kepada anak didik saya bahwa ketika kita belajar mengingat peraturan yang kita buat selama ini, yaitu melihat keadaan di lingkungan sekitar, apakah ada sampah atau tidak, dan kerapian pada diri peserta didik tersebut. Akhirnya kita memulai pembelajaran dengan menyiapkan kelas terlebih dahulu. Kesadaran diri atau pengelolaan diri yang mereka buat yaitu mereka menyiapkan kelas dengan semangat. Setelah itu mereka membaca doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu dimulai. Barulah saya mengabsensi anak didik saya mana yang tidak hadir pada hari itu. Alhamdulillah, pembelajaran berlangsung dengan lancar. Saya memulai pembelajaran dan bertanya kepada anak didik tentang materi yang saya ajarkan. Mulai dari saya menyampaikan tujuan pembelajaran saya, fungsinya, serta pengalaman mereka. Dan alhamdulillah anak didik saya banyak menjawab berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Dan saya melanjutkan pembelajaran saya dengan menjelaskan materi berikutnya. Kemudian saya melanjutkan materi, tetapi saya melihat anak didik saya ragu, masih ada yang belum semangat. Akhirnya saya mengajak anak
anak didik saya untuk menggunakan teknik stop. Kemudian saya memberikan anak-anak didik tugas kelompok. Fungsinya adalah di mana anak didik saya bekerja sama dan merasa ada tanggung jawab pada kelompoknya masing-masing. Dengan harapan anak didik saya dapat menjawab pertanyaan yang mereka diskusikan bersama teman-temannya. Saya memberikan soal mulai dari buku maupun dari tugas yang saya berikan. Ya, ada dua cara. Saya memberikan tugas itu saya tempelkan ke dinding dan dari tugas buku cetak. Alhamdulillah, ketiga kelompok mereka senang. Mereka mencari tugas mereka ke kubunya masing-masing yang ada terletak di dinding tersebut. Dan kemudian kelompok berikutnya mereka bekerja sama mencari yang ada di buku cetak dan berembuklah dengan pikiran mereka sendiri. Setelah mereka maju ke depan, mereka menjelaskan tugas-tugas mereka dengan semangat, dengan percaya diri, disambut dengan teman yang lain untuk memberikan pendapat mereka, saran atau kritikan dari kawannya yang lain. Pertanyaan yang kedua, apa rencana perbaikan yang akan saya lakukan di kelas untuk pembelajaran berikutnya? Saya akan berusaha menerapkan lebih lagi pembelajaran sosial emosional kepada anak didik saya. Karena saya dan anak didik saya berjumpa hampir tiap hari dan saya akan mengatur emosi saya kepada anak didik. Begitu juga dalam pembelajaran, saya akan mengayomi dan menuntun mereka ketika mereka mengikuti pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Semoga anak didik saya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berguna. Selama mereka belajar di sekolah, mereka mendapatkan ilmu yang baik dan mereka akan menerapkan di luar di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.